الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah Allah dan taufiknya, sehingga pada malam ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, syahrul baina syahrain yahidain, bulan di antara dua bulan ini, bulan Syawal, di situ ada Idul Fitri, dan bulan Zulhijjah ke depan yang ada Idul Adha, dan Zulhijjah ada Zulqa'dah. Itu kalau dalam sejarah nih, di antara keistimewaan Zulqa'dah itu adalah karena dia bulan yang paling santai. Dan Zulqa'dah itu kan dari kata qa'dah, qa'ada, duduk setelah berdiri. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau sudah masuk bulan Zulhijjah itu melepaskan penatnya setelah sekian panjang berdagang, sekian panjang berusaha, sekian lama. Kemudian kalau sudah sampai pada bulan Zulqa'dah maka mereka istirahat. Maka disebut bulan duduk, bulan santai. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Dan dia adalah awal syahr min arba'ati hurum. Dia adalah bulan pertama dari 4 bulan haram, dari 4 bulan suci. Karena dia bulan santai, maka dia bulan pertama, maka tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertikaian, semuanya stop, gencatan senjata, kira-kira begitu. Itu dimulai di bulan Zulqa'dah. Ya. Jadi 4 bulan haram itu kan awalnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu kemudian nanti bulan Rajab. Karena itulah maka ketika kita saat ini ada di bulan Zulqa'dah yang notabene adalah bulan haram, tentu kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan dari amal-amal saleh, semoga amal kita diterima Allah dan mendapatkan kelipat gandaan dan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf kalau sekiranya nampian hadani ini belum masuk di karena dalam jadwal mungkin yang tertulis adalah Ustaz Masudi, makanya jamaahnya besar. Jadi agak beban juga ini menggantikan beliau di posisi hari di mana beliau yang seharusnya mengisi kajian. Ala kulli hal, mohon maaf dengan segala keterbatasan jika memang nanti yang disampaikan tidak sebagaimana yang diharapkan dari kajian yang disimak langsung dari guru kita Ustaz Mubin Bismillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, yang cukup masyhur di kalangan kita terkait dengan keadaan masyarakat ini. Dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu 'ala sabil fa asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqamu ila al-ma'i marru 'ala man fawqahum
faqalu law anna kharaqna nasibana kharqan wa lam nu'zi man fawqana idza taraku ala ma aradu halaku jami'an wa idza najaw ala aydihim najaw fanajaw jami'an wa in akhadha ala aydihim najaw fanajaw jami'an. Hadis Sahih Bukhari. Jamaah sekalian, hadis ini bicara tentang kondisi masyarakat yang di situ ada dua kelompok yang selalu ada. Jadi bagaimanapun masyarakat itu pasti ada terhadap larangan Allah itu, terhadap larangan Allah. Ada yang mencoba menjaga jarak untuk tidak masuk melakukan pelanggaran atau menjaga batasan-batasan agar dia tidak sampai melakukan pelanggaran. Dan ada masyarakat itu yang memang terjun masuk melakukan pelanggaran itu. Maka Nabi mengumpamakan seperti sebuah kapal. Dan selalu begitu memang keadaan itu. Selalu begitulah keadaan dunia itu, selalu mencari keseimbangan. Akan ada yang begini, ada yang begitu. Makin terbuka, makin banyak pula yang menutup. Dulu kira-kira sebelum ada duta mall, ada banyak itu yang baju di atas likur kira-kira. Tapi sudah muncul duta mall, mungkin banyak itu yang berwangi-wangi ini bersalawat di atas likur. Kaum hawanya. Tapi dunia akan mencari keseimbangannya. Maka ketika itu mulai banyak, makin banyak pula yang menutup auratnya, bahkan dengan jilbab yang jauh lebih panjang. Makin terangkat satu bagian, maka pada bagian sisi yang lain akan lebih banyak yang menutup, akan sama menutup. Bahkan sebagian kita hari ini sudah tidak asing lagi dengan istilah cadar misalnya. Dulu mungkin tidak banyak, sebagaimana tidak banyaknya dulu orang berpakaian di atas yang kira-kira begitu. Ketika muncul banyak konten-konten negatif, maka muncul pula konten-konten dakwah. Jadi makin masif pornografi, makin masif pula konten-konten dakwah. Selalu ada keseimbangan. Tinggal nanti yang bagian mana kita terjebak di mana, ya, di posisi mana kita ada. Maka dalam hadis ini dari riwayat dari Muhammad bin Bashar radhiyallahu anhu, kata Nabi, perumpamaan satu kaum, satu masyarakat yang di situ ada bagian yang menjaga aturan-aturan Allah, wal waqi fiha, dan mereka yang terjebak pada pelanggaran, itu bagaikan kaum yang berundi di atas sebuah kapal, istahamu ala safinah. Dari hasil undian itu, fasaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Hasil undian itu menempatkan ada kelompok di atas, di bagian dek atas, ada di bagian dek bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahu. Dan sabarkali kelompok di bawah itu ingin mengambil air, mereka harus melewati kelompok bagian atas. Kira-kira ini tanda penampungannya di atas. Jadi saban kali hendak mengambil banyu, yang di bawah ini pasti kelipatan ke atas, naik ke bagian atas. Maka berkatalah satu dua kelompok kecil di bagian bawah ini, qalu law kunna kharaqna nasibana kharqan la liman fawqana. Bagaimana kalau sudah gini, daripada kita ngalih mengambil banyu ke atas, kita lubangi bikin kapalnya, sudah nyata kita nih para lawan banyu. Baik kita lubangi, kadang ngalih mengambil ke atas, plus yang di atas kadang terganggu lawan kita. Apa kita ini mau mengambil banyu ke atas, ia mau mengambil sungsung. Kadang-kadang kita kehabisan banyu tengah malam, mengambil banyu tengah malam ke atas, kasihan yang di atas tuh udah kali makan berbunyi batis, tak bangun, kira-kira begitu. Daripada tahwal kita lawan yang di atas, kita lubangi aja sudah yang di bawah nih. Ya, kapal ini kita lubangi saja, nyata banyunya lakas keluar,
Kita kadang ngalih dan di atas kadang abu. Maka kata Nabi, idza taraku ma amru halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najafana jami'an. Kalau ide itu, kalau usulan itu dibiarkan, ditinggalkan, taraku, kalian biarkan saja, lalu kemudian itu dieksekusi, maka kalian akan tenggelam sekapalan, baik yang di atas maupun yang di bawah, sama tenggelam. Tapi wa in akhadha ala aydihim, tapi kalau kalian mencegah mereka, usulan itu ditahan, usulan itu kemudian dihalangi, maka kalian akan selamat seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi lafaz ini lafaz Muslim, karena lafaz Bukhari itu ada seorang yang membawa kapak gitu, dalam lafaz Bukhari, dan kapak itu akan dia gunakan untuk melubang kapal. Siapa yang menggenggam kapak itu maka dia akan selamat, menahan kapak itu maka dia akan selamat. Tapi kalau kapak itu dibiarkan untuk melubangi kapal, maka kalian akan tenggelam seluruhnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira hadis ini sering dikaji ya, dalam berbagai perspektif. Misalnya sering dijadikan sebagai bahan dalil bahwa ini adalah di antara sekian dalil bolehnya berundi dalam menetapkan satu pilihan yang sulit. Bolehnya berundi. Hanya satu ulama yang tidak menjadikan dalil ini menjadi bolehnya undian, yaitu ulama-ulama mazhab Hanafi. Tapi sebagian besar ulama menyatakan bolehnya berundi, di antaranya berdasarkan hadis ini. Karena Nabi mencontohkan dengan kalimat berundi. Tidak mungkin Nabi mencontohkan dengan sesuatu yang salah. Itu di antara alasannya. Jadi boleh berundi itu untuk menetapkan satu pilihan. Misal siapa yang berdulu menjadi nama angkat tangan, kita kocok kali sudah. Siapa yang ada berdulu nggak? Di arisan ini menjadi nama menangkapnya, kita guncang ke depan. Maka itu boleh. Sebagaimana Nabi juga biasa mengundi siapa di antara istri beliau yang menemani dalam perjalanan. Kalimat undian juga muncul di dalam Quran pada saat mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihissalam, dan beliau kemudian diundi atau berundi, dan beliau yang akhirnya harus terjun dari kapal. Dan ada banyak hadis-hadis lain terkait tentang undian yang menunjukkan bahwa undi itu boleh. Ini di antara dalil. Yang kedua adalah perspektif pendidikan. Misalnya hadis ini bisa dipahami bahwa inilah di antara metode efektif dalam pengajaran, yaitu dengan menggunakan ilustrasi. Nabi sering sekali menggunakan permisalan, perumpamaan dalam menjelaskan sesuatu kepada sahabatnya. Dan ini menjadi menjadi bentuk cara mengajar yang efektif ya. Kan kita sering tuh Nabi itu bilang masalul mukmin kana akhlaq ya. Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan pohon kurma, atau masalul muslim al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Muslim dengan muslim yang lain bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan. Atau terkait dengan sholat 5 waktu misalnya ya, ara'aitum nahar bibabi ahadikum gitu ya. Bagaimana jika ada sungai di depan pintu rumah kalian, yang kalian mandi di situ 5 kali dalam sehari, apakah masih tersisa kotorannya begitu ya? Itu menunjukkan bagaimana keutamaan salat 5 waktu. Jadi banyak sekali Nabi menggunakan kata perumpamaan, permisalan untuk memberikan kemudahan bagi sahabat, bagi penuntut ilmu dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh gurunya, dalam hal ini adalah Nabi SAW. Allah dalam banyak ayat juga bicara dengan menggunakan kata perumpamaan, daraballahu masalan, atau dengan kalimat yang lainnya, masal ya.
perumpamaan satu ya, yang ini dengan yang itu begitu ya, dengan ungkapan perumpamaan ini sering digunakan untuk memudahkan kita dalam merefleksikannya dengan kehidupan kita hari ini. Maka ini jadi salah satu metode. Bukankah Nabi SAW kita sepakati beliau adalah guru yang terbaik. Beliau adalah guru yang terbaik sehingga menghasilkan murid-murid yang terbaik dengan metode yang terbaik, dengan kurikulum yang terbaik, sehingga generasinya pun menjadi generasi yang terbaik. Jadi kunci keberhasilan sebuah pendidikan itu berawal memang dari guru yang baik. Dan itulah kenapa bangsa kita ini hebat, karena tokoh-tokoh bangsa kita itu dulu relatif adalah para guru-guru yang hebat. Muhammad Nasir, Syahrir, ya, Sudirman, itu adalah guru-guru yang hebat. Mereka adalah guru, ya, pada mulanya adalah guru. Kiai Haji Agus Salim, begitu pula Kiai Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan seterusnya, mereka adalah guru. Sehingga bangsa ini kemudian bisa sampai pada level yang tinggi di masa lalu karena memiliki guru-guru yang terbaik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kemudian hikmah yang lain, dan ini yang menjadi fokus kajian kita pada malam ini adalah pentingnya kita untuk aware, untuk peduli dengan kesalahan. Kita tidak boleh mendiamkan. Hadis ini seolah-olah memberikan tamparan kepada kita yang cuek dengan kesalahan. Kalau kita tidak peduli dengan satu kesalahan, maka kerusakan itu akan menjalar. Kerusakan itu akan menghabisi siapapun. Kalau kita ini diam, dengan diamnya saja tidak boleh, apalagi mendukung. Diamnya saja tidak boleh, apalagi ikut mendukung dalam keburukan, dalam kesalahan. Karena itu maka di antara ciri peradaban unggul, kalau kita melihat dalam konteks sosiologis misalnya, salah satu di antara ciri peradaban unggul itu adalah kuatnya budaya tolong menolong. Ya, kuatnya budaya tolong menolong, tapi dalam bingkai kebaikan, ya, dalam koridor kebaikan. Dan ini sudah dicontohkan di masa Rasulullah SAW. Ya. Di masa Rasulullah itu begitu amat kuatnya budaya tolong menolong itu, dan bingkainya itu hanyalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tidak memberikan ruang sedikit pun untuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau boleh dikatakan, kira-kira yang paling genuine itu, yang paling asli tolong menolongnya benar-benar dalam kebaikan itu hanya ada di masa itu. Kalaupun ada masa hari ini yang kuat dalam tolong menolong kebaikannya, tapi masih ada peluang-peluang itu. Kalau di masa itu tidak ada, maka kenapa kemudian Madinah dijadikan sebagai tolak ukur majunya peradaban? Itu diantaranya adalah karena dia memiliki ciri itu. Negara Madinah adalah negara yang memiliki ciri majunya sebuah peradaban, sebuah bangsa, di mana budaya tolong menolongnya begitu amat sangat kuat. Kita tahu cerita tentang bagaimana Muslim yang saling memberi makan, ya, yang mendahulukan tamunya meskipun dimatikan lampunya karena dia sebetulnya juga tidak punya banyak untuk diberikan kepada keluarganya. Ya. Pokoknya kalau ada yang dimintai tolong, berlomba-lomba semuanya untuk memberikan pertolongan. Tidak ada yang mencari alibi untuk tidak menolong, semuanya ya, berlomba-lomba untuk memberikan pertolongan. Jadi tidak memberikan ruang sedikit pun bahkan untuk terjadinya tolong menolong keburukan. Maka muncul misalnya hadis tentang ar-rashi wal murtashi finnar, suap yang menyuap dan yang disuap dua-duanya neraka. Karena tidak diberikan ruang. Ketika Usamah bin Zaid minta tolong ke Nabi untuk diberikan keringanan hukuman bagi sukunya, bagi Makhzumiyah, karena yang melakukan itu adalah kepala suku, anak kepala suku, tokoh penting maksudnya.
jangan dikasih hukuman yang berat. Maka Nabi kemudian marah dengan permintaan Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau hendak minta keringanan hukuman, wahai Usamah? Ada hukuman yang telah Allah tetapkan. Jangan begitu, kata Nabi. Jangan berikan ruang. Ketika ada kesalahan itu ditolerir. Jangan ditolong kesalahan itu dengan memberikan keringanan. Dan itu maka kalau kita bahkan melihat misalnya dalam banyak cerita gitu, itu tolong menolong dalam keburukan itu pasti akan terlempar, ya, pasti akan terlempar. Sebaliknya tolong menolong di zaman Nabi bukan hanya pada sisi menolong dalam kebaikan, tapi juga menolong dengan saling menguatkan, adanya kolaborasi, empowering gitu ya, saling mengokohkan, saling menguatkan. Kal muslim dan muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Tolong menolong itu saling menguatkan. Sebagaimana pula kisah majunya peradaban di masa Zulkarnain misalnya, yang cerita itu ada di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca. Di antara 4 kisah yang ada di dalam Al-Kahfi, maka satu yang terakhir itu adalah kisah tentang Zulkarnain. Siapa Zulkarnain? Allah tidak ceritakan itu secara detail, ya. Tidak diidentifikasi siapa sebenarnya dia, meskipun kemudian dalam storyline sejarah peradaban ada yang mengatakan dia adalah Alexander the Great, ada yang mengatakan dia adalah Sirius Agung dari Persia, ada yang mengatakan dia adalah Darius yang di bawah sekian masa setelah Sirius misalnya. Dan itu yang sebagian mengatakan lebih kuat, karena yang sebelumnya adalah penyembah seorang yang musyrik misalnya. Begitu pula yang Alexander the Great cukup banyak yang membantah karena perbedaan tafsir sebagaimana disebutkan dalam banyak tulisan para ulama. Tapi dalam hal ini Quran tidak memposisikan siapa sebetulnya yang dimaksud dalam story dan peradaban. Yang ingin ditonjolkan oleh Quran adalah value-nya, ya, tentang cerita bagaimana kaum yang ditemui oleh Zulkarnain, yang kaum ini sangat amat kasihan gitu, karena selalu terganggu dengan ulah Ya'juj dan Ma'juj, si sang pembuat onar, si pembuat kekacauan. Lalu kemudian ketika Zulkarnain datang, kaum itu kan minta tolong yang dialirkan Allah dalam Quran ayat ke-94 itu surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan. Ini minta tolong nih, katanya ya wahai Zulkarnain, wahai raja yang agung, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk yang selalu buat kerusakan di muka bumi, bikin onar aja gawian. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan. Maukah engkau kami kasih imbalan sebagai upah jika engkau bersedia membangunkan dinding pembatas antara kami dengan mereka. Nah, yang menarik adalah jawaban Zulkarnain. Zulkarnain diminta tolong, tapi jawaban untuk menolongnya ini yang menarik. Dia raja hebat, tapi dia tidak ingin bahwa kehebatannya hanya dimiliki oleh dia dan pasukannya. Tidak ingin pertolongan ini hanya pertolongan yang tidak berimbas apa-apa. Dia ingin Muslim itu hebat sekaligus menghebatkan. Dia ingin Muslim itu kuat sekaligus menguatkan. Dia sukses tapi juga terus melakukan sukses. Maka jawabannya adalah qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah ij'al bainakum wa bainahum. Kata Zulkarnain, apa yang Tuhanku berikan, apa yang Tuhan berikan, anugerahkan kepadaku,
jauh lebih besar dibanding apa yang kalian ingin janjikan dari upah yang ingin kalian bayarkan. Mereka kan sederhana, biar gawi kami upah, sederhana sekali. Tolongi kami, nah gawi akan kami bayar. Kata Zulkarnain, ada usaha gitu. Apa yang Tuhan ku berikan itu jauh lebih besar dari apa imbalan yang ingin kalian bayarkan. Berikan aku pertolongan. Nah, kalian malah dibalik. Fa'inuni biquwah. Berikan aku pertolongan dengan kekuatan kalian. Oke, saya akan bangun ini, tapi kalian kontribusi dengan kekuatan yang kalian miliki. Aku akan jadikan dinding yang kokoh yang memisahkan kalian, bainakum wa bainahum radmah, yang akan memisahkan kalian dengan mereka. Zulkarnain tidak ingin bangsa itu hanya mengandalkan investor asing dan tenaga asing semata, tanpa melibatkan tenaga yang ada di dalam. Dia nggak ingin bangsa itu terjebak pada bantuan full dari bangsa orang lain, yang ketika nanti terjadi sesuatu yang melanda, mereka tidak bisa memperbaikinya. Tidak ingin semuanya dari bangsa asing, investor asing, tenaga asing. Zulkarnain tidak mau begitu. Tenaga dari dalam negeri tetap diberdayakan. Yuk, bantu saya dengan kekuatan kalian. Bantu saya, a'inuni biquwah. Dilibatkan oleh Zulkarnain supaya tidak hanya kami yang bisa hebat, kalian juga kelak setelah bangunan ini selesai, dinding ini selesai, kalian juga akan menjadi orang yang hebat. Terjadi transfer knowledge, terjadi transfer pengetahuan, terjadi penguatan pada bangsa itu. Ini yang disebut dengan kolaborasi, empowering. Jadi di zaman Nabi ini demikian juga, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi tidak berhenti hanya menolong. Maka itulah kemudian menjadi simbol majunya sebuah peradaban. Jadi kalau kita lihat Madinah itu memang menjadi tolak ukur. Tidak bisa kita pungkiri, semua ciri peradaban maju ada di Madinah. Ya. Semua peradaban maju ada di Madinah, tentu dengan konteks sesuai dengan pada masanya. Ya. Supremasi hukum. Negara maju itu adalah negara yang rakyatnya taat hukum. Makin taat hukum rakyatnya, maka itu indikator majunya sebuah negara. Oh, di Madinah itu maju banget berarti. Kenapa? Karena orang yang pada saat puasa melakukan hubungan dengan istrinya saja ngaku dia itu urusan private padahal, tapi dia tahu itu salah dan melanggar, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada tahan terjadi pelanggaran ini, hukum ulun, hukum saya coba. Ada orang zina ngaku datang, hukum saya Rasulullah. Jadi taat hukumnya itu dahsyat di zaman Rasulullah. Mana ada sekarang istilah kata ya, zaman yang sedemikian sadar hukumnya tinggi seperti di masa Rasulullah. Maka tidak lain tidak, memang ini jadi tolak ukur. Jadi kalau selama bangsa ini masih saling melindungi untuk melakukan pelanggaran hukum, ya selamanya kita akan pernah maju. Itu utopis, itu hanya angan-angan. Kalau selama setiap orang melakukan pembulian, melakukan sarkasme terhadap sesuatu, tapi dibenarkan oleh yang lain karena dekat dengan sesuatu, misalnya entah dekat dengan kekuasaan atau entah dekat dengan apapun, selama itu saling melindungi, tidak ada supremasi hukum, maka selamanya kita tidak akan sampai pada apa yang disebut sebagai indikator negara maju. Bahkan di kita ini lebih fatal lagi ya, lebih sebagai negara yang harusnya Pancasilais itu berketuhanan yang Maha Esa,
Tapi di saat yang sama kita justru sekarang sedang digempur dengan perdebatan boleh atau tidaknya masuk konser musik dari Inggris, kan begitu. Grup band asal Inggris yang notabene dalam banyak konsernya dia sering mengkampanyekan LGBT. Beberapa bulan ke depan tiketnya juga Masya Allah belasan juta laku. Kemarin terakhir ada yang info dia antri tiket urutan 1340-an. Berarti kenapa bisa demikian? Dan dengan gegabahnya kemudian muncul belakangan 3-4 hari yang lalu satu statement seorang pejabat publik sekelas menteri yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah kodrat. Meskipun kemudian telah diklarifikasi bahwa itu bukan berasal dari diri beliau, melainkan jawaban dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alasan ketidakmasukan LGBT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jawaban DPR adalah karena LGBT adalah kodrat, yang kemudian itu yang viral hari ini disampaikan oleh seorang pejabat negeri selevel menteri koordinator. Maka ini kemudian dibantah, ya. Tidak ada kodrat, ya. Dan ini sudah lama dibantah. Tahun 99 sudah ada itu kajian tentang apakah ada faktor genetik pada LGBT. Termasuk di Indonesia misalnya yang paling kencang itu Profesor Ismarti, guru besar IPB bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Beliau mengatakan fix, hasil riset confirm tidak ada gen homo pada manusia. Tapi tetap saja kita tidak masuk gitu LGBT dalam KUHP, ya, tidak masuk. Kita kalah dengan Rusia yang notabene tidak negara Pancasila. Di Rusia justru tidak diberangus sama sekali, tidak diizinkan sama sekali. Di kita masih diakui. Nah, ruang-ruang untuk memberikan mengizinkan adanya kesalahan itu masih situ. Dan seterusnya, maka hadis ini lagi-lagi bicara, kalau ini dibiarkan, ini habis kita. Bukan hanya sekedar ini berbahaya, bukan hanya berbahaya bagi anak kita. Sekarang kan menakutkan kita ini. Anak-anak kita menjadi incaran. Anak-anak kita menjadi incaran. Kajian-kajian tentang ini sudah sangat banyak. Bagaimana pengaruh LGBT dalam menginfluensi kita, mempengaruhi sekitar. Mereka sangat kuat memberikan efek pengaruh itu karena mereka secara genetik tidak bisa berketurunan. Secara hukum tidak akan mungkin berketurunan, maka yang mereka lakukan adalah menggait sebanyak mungkin. Dan di antara yang menjadi rencana itu tidak ada anak cucu kita. Maka itulah kemudian komunitas peduli keluarga dan seterusnya dan segala banyak organisasi yang concern dengan itu mencoba untuk menghalangi ini, menahan ini untuk tidak terus ada di dekat kita, di negara kita yang bersumber pada nilai-nilai agama. Agama manapun kita semua sepakat untuk menolak. Ya. Oleh sebab itu mendiamkannya saja tidak boleh, apalagi mendukung. Ya. Hadis ini kan bicara wa'in akhadha ala aydihim najwa, kalian cegah dan selamat. Kalau kalian diamkan, kalian tenggelam. Mendiamkannya saja nggak boleh, apalagi ikut melakukan kampanye terhadap itu, mendukung dengan apapun itu. Ya. Dengan memberikan ruang, ya, bahkan dengan memberikan kebijakan undang-undangnya dan seterusnya, maka habis, hancur generasi ini. Ya. Dan kalau ini didiamkan, ini mengancam kemanusiaan. Nah, tidak mungkin bisa melakukan regenerasi.
maka kemanusiaan pasti akan terancam. Jadi ini di antara kandungannya bahwa kita tidak diizinkan, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk mendiamkan apalagi mendukung sebuah kesalahan. Kemudian hikmah yang lain, hadis ini juga bicara bahwa apapun niatnya, jika itu salah, tetap tidak lantas kemudian menjadikan perbuatan itu menjadi benar. Kan ini niatnya baik. Hadis ini mengilustrasikan mereka pingin kita yang di bawah kadang-kadang, karena yang di bawahnya ada junang Tuhan, ada kalau lagi naik ke atas, kira-kira begitu. Daripada nang Tuhan ini kada kau juga ke atas, kita lubangi ini sudah kapal. Lawan yang di atas kata ini kan niatnya mulia Pak. Dari sini niatnya bagus, mulia bahkan. Tapi secara akal sehat saja ini salah. Secara akal sehat saja ini salah. Maka itu tidak lantas kemudian niat yang mulia tadi menjadi benarlah perbuatan salah itu. Tetap dia sebuah kesalahan yang harus dihentikan meskipun niatnya mulia. Ini nanti kalau bicara dalam konteks sunnah dan bid'ah juga begitu. Meskipun niatnya baik, tapi kalau nggak dicontohkan, ya tidak bisa kemudian yang bid'ah menjadi sunnah. Meskipun tujuannya baik, tetap ada batasan. Tidak lantas kemudian, maka itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah." Gitu ya. Ya, seadanya dengan sunnah, seadanya dengan sunnah itu lebih baik daripada bergelimpahan amal tapi bid'ah. Banyak bersungguh-sungguh tapi lepas pada batasnya, lepas pada koridornya. Maka Ibnu maksud apa adanya jegin, tapi sunnah itu lebih bagus daripada berhimat-himat tapi bid'ah. Nah gitu. Iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Ungkapan yang sederhana tapi maknanya luar biasa. Jadi jangan berlebih-lebih gitu. Tidak perlu berlebih meskipun tujuannya bagus, bahkan dengan cara yang bagus, dengan cara yang bagus. Tapi sudah lepas pada itu, maka tetap dia tidak terhitung sebagai sebuah kebaikan, tidak terhitung sebagai sebuah kebaikan. Ada orang yang berjanji di hadapan Nabi, jika Allah menghendaki dan jika engkau menghendaki, insya Allah wa insya Allah ya Rasul. Kan Nabi merah padam itu wajah beliau. Selain beliau mengatakan, "Ataj'alani syarikan lillah?" Apakah engkau hendak menjadikan aku sekutu bagi Allah? Kita tahu, pasti yakin kita sahabat itu kadang mungkin berniat hendak menyekutukan Allah dengan Nabi. Tahu kita. Tapi cara dia salah, maka Nabi kemudian menegur kesalahan itu, tidak mendiamkan. Bagus ya. Niatnya bagus itu sudah hebat bapaknya sudah. Ada tetap ditangati Nabi. Ataj'alani syarikan lillah? Apakah engkau hendak menjadikan aku sekutu bagi Allah? Qul insyaallah. Cukup kamu katakan insya Allah. Ibnu Umar juga begitu, saat ketika ada nawahin hajim begitu. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Ibnu Umar seumur-umur atau hidup ada suah mendengar Nabi memerintahkan begitu. Cukup katakan alhamdulillah. Sungguh aku diajarkan ketika bersin maka cukup katakan alhamdulillah. Mungkin ada sebagian yang mengatakan apa salahnya bersalawat? Kan suruh banyak-banyak bersalawat. Tapi karena tempatnya tidak pas dan tidak ada contoh, maka itu ditinggalkan meskipun niatnya baik. Dan ada banyak beberapa hikmah yang lain terkait misalnya tentang makna kebebasan di dalam Islam. Bahwa tidak ada istilah bebas mutlak, itu semuanya tetap berada pada aturan. Karena itulah maka kita bikin aturan lalu lintas misalnya.
kita bikin aturan-aturan hukum-hukum yang ada di negara kita semata-mata untuk menjaga tidak ada manusia yang bisa bebas sebebas-bebasnya. Dan itulah maka aturan tetap harus dijaga. Ini beberapa di antara hikmah yang bisa kita petik pada malam ini dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan hadis Safinah atau hadis perahu, terutama terkait dengan bagaimana kita menjaga karakteristik keunggulan umat ini atas umat yang lain, yaitu dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hendaklah kita tidak pernah letih untuk melakukan perbaikan kepada siapapun. Ya, apabila ada kesalahan maka kita kita luruskan kesalahan itu, dan apabila itu sebuah kebaikan maka kita harus saling mendukung, sehingga dengan itu maka insya Allah bila bangsa ini ingin maju, kata Imam Malik satu kuncinya, la yuslih hadhihi ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan berjaya umat ini kecuali mengikuti apa yang menjadi sebab kejayaan umat di awalnya, yaitu di masa Rasulullah. Maka ikuti saja. Kira-kira beberapa yang relevan dengan kita hari ini, yang relate dengan kehidupan bangsa kita hari ini, kita ikuti supaya masuk hukum di masa Nabi kita kembalikan. Bagaimana budaya tolong menolong kita kuatkan. Bagaimana budaya literasi di masa Rasulullah kita tingkatkan. Maka dengan itu insya Allah bangsa ini akan mulai meniti pada jalur yang benar untuk sampai pada kejayaan. Hadza Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah.